selamat hari Minggu, selamat pagi, shalom. Semuanya baik kan? Kita akan ketemu lagi di kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Yuk kita berdoa Dek. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mulai acara kebaktian ini, kiranya Engkau beracara dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap juga menerima berkat-Mu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus, semuanya pakai gerakan. Semuanya pada inget kan? Semuanya pada tahu kan gerakannya, jadi jangan sampai nggak pakai gerakan. Yuk, Jalan Serta Yesus. Musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Nah, kita mau menyanyikan lagu itu adik-adik. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Kakak. Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan? Kakak. Nah, tapi anak Tuhan tidak boleh bohong. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka anak-anaknya bohong, karena bohong itu dosa. Yuk, masih berdiri, masih penuh semangat kan? Kita nyanyikan lagu ini pakai gerakan musik. Jadi
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan napas kehidupan, udara yang segar, dan juga kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 11. Kita buka ya. Coba Alkitabnya disiapin semuanya. Ayo Alkitabnya siapin. Oke. Kita baca ya, mulai pasal Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Judulnya adalah Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Ya, demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan sangat marah terhadap bangsa Israel. Apa yang menyebabkan Tuhan marah terhadap bangsa Israel? Ya, karena bangsa Israel melupakan perjanjiannya dengan Tuhan. Bangsa Israel melanggar perintah Tuhan, yaitu mereka beribadah kepada dewa-dewa, dewa Baal dan Asyera tadi ya. Dewa-dewa itu adalah sesembahan orang Kanaan yang berada di sekitar bangsa Israel. Tuhan sangat marah karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa dulu ya di Gunung Sinai, bahwa ada perintah pertama, adik-adik masih ingat? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan sangat marah karena bangsa Israel menyembah dewa-dewanya orang Kanaan. Nah, karena marahnya Tuhan, maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel di bawah kekuasaan Raja Aram. Mereka ditindas, dianiaya oleh Raja Aram selama berapa? 8 tahun lamanya ya. Cukup lama ya. Nah, karena mereka sudah tidak tahan dengan penganiayaan yang mereka terima dari Raja Aram, mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kira-kira seperti itu ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Akhirnya Tuhan mengangkat seorang yang gagah berani, yang gagah perkasa,
yaitu Otniel. Otniel diangkat oleh Tuhan menjadi hakim yang pertama bagi bangsa Israel. Tugasnya hakim itu apa sih? Tugasnya pada saat itu adalah hakim itu memimpin satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Lalu dia juga memimpin peperangan menghadapi musuh. Dan selain itu, hakim itu juga bertugas untuk mengadili bangsa Israel dalam bidang hukum. Nah, itulah riwayat Otniel, hakim pertama bangsa Israel. Dia adalah anak Kenas, adiknya Kaleb, ya. Sekaligus dia juga menantunya Kaleb. Otniel ini ya, itulah hakim pertama. Nah, bagaimana Otniel bisa menang melawan Raja Aram dan pasukannya? Ya, tentunya karena Otniel dihinggapi oleh Roh Tuhan. Mengapa dia bisa dihinggapi oleh Roh Tuhan? Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tentunya Otniel melakukan perintah Tuhan. Makanya Roh Tuhan berkenan kepada Otniel sehingga Otniel bisa menang melawan Raja Aram. Jadi selama Otniel hidup, bangsa Israel mengalami kenyamanan. Mereka ada dalam keadaan aman ya selama 40 tahun. Nah, adik-adik, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ya dari cerita Otniel ini? Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak taat. Artinya orang yang tidak taat akan mendapatkan hukuman atau kesusahan. Ya, sama seperti bangsa Israel diserahkan kepada Raja Aram karena ketidaktaatan mereka. Nah, adik-adik, bangsa Israel kan gak taatnya nyembah berhala ya. Kira-kira adik-adik di sini menyembah berhala tidak? Adik-adik tahu apa itu berhala? Berhala itu adalah patung yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, berbicara, apalagi menolong orang yang dalam kesulitan. Nah, kira-kira apa masih ada berhala saat ini? Ada ya. Jadi berhala itu tidak hanya patung adik-adik. Berhala itu bisa jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat kita melupakan Tuhan. Yang membuat kita sibuk sendiri dengan diri kita sampai kita lupa waktu dan lupa dengan Tuhan. Lupa baca Alkitab, lupa berdoa, malas ibadah. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu bisa jadi berhala. Contohnya apa? Banyak. Hobi kita. Ada ya kita yang melakukan hobi. Setiap hari bangun tidur kerjain hobi-hobi apa? Hobi nonton. Nonton drama-drama, film-film berseri, film kartun. Seperti Naruto atau apa ya banyak ya film-film. Nah, itu bisa jadi berhala buat kita saat ini. Lalu apalagi? Handphone, ya handphone. Siapa di sini yang tidak tertib menggunakan handphone? Nah, handphone juga bisa jadi berhala buat kita karena kita menghabiskan waktu kita sepanjang hari hanya pegang handphone aja, entah main game, entah nonton YouTube atau TikTok, pokoknya sepanjang hari sampai kita tidak ada waktu untuk baca firman, tidak ada waktu untuk berdoa pada Tuhan. Itu sudah jadi berhala buat kita dan Tuhan tidak suka seperti itu. Kalau kita bisa terjerumus dalam hal-hal itu, apa yang akan kita terima? Pasti kita akan mendapatkan kesulitan, kita akan mendapatkan masalah. Tuhan akan izinkan masalah terjadi sebagai teguran buat kita. Masalahnya apa yang bisa kita alami? Oh banyak, orang tua jadi marah sama kita ya, karena kita tidak taat lagi sama orang tua, disuruh ini entar nanti. Nah itu masalah. Apalagi kita jadi tidak fokus belajar, susah belajar, tiba-tiba lagi belajar ingetnya game game Mobile Legends atau game apa tuh yang bisa online itu. Banyak ya, gara-gara kecanduan game jadi nggak fokus belajar, lupa kerjain PR. Akhirnya apa masalah? Dimarahin guru, nilainya jadi jelek. Nah, itu adalah masalah yang akan terjadi kalau kita tidak taat, ketika kita lebih mementingkan kesenangan kita, lebih mementingkan
kemauan kita daripada taat kepada Tuhan. Ya. Nah, pelajaran yang kedua apa? Orang yang taat akan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan pasti akan mendapatkan kemenangan. Apa itu kemenangan? Ya, menang dari segala sesuatu, bisa berprestasi di sekolah, bisa jadi berkat buat orang lain ya, membantu teman-teman yang kesulitan belajar, atau apalagi ya, bisa membantu papa mama dalam pekerjaan di rumah, atau apalagi bisa membantu adik yang kesulitan belajar. Banyak hal kita mendapatkan kemenangan dalam segala sesuatu yang kita mampu ya, karena Tuhan memberkati. Caranya bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan? Hidup taat, sama seperti Othniel tadi ya, dia bergaul akrab dengan Tuhan sehingga roh Tuhan hinggap kepadanya. Kita juga bisa seperti Othniel, dipakai oleh Tuhan dengan cara kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu, dan juga kita taat kepada orang tua. Ya, pasti Tuhan akan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya adalah dari Mazmur 37 ayat 23, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar dari kehidupan Othniel yang dipakai oleh Tuhan menjadi hakim bagi bangsa Israel. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran akan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Salam semua, anak saya Hajael. Kali ini saya akan membacakan ayat hafalan Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Shalom. Ya, adik-adik abang, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan sudah selesai melaksanakan ibadah. Bersyukur Tuhan untuk firman hari ini, karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami sungguh terberkati atas apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap kami. Tuhan berkati sekolah pendidikan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam kegiatan sekolah kami Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoa juga secara khusus Tuhan untuk orang tua kami Tuhan Kristus dalam ekonominya, kesehatannya, dalam kesehatan kami. Tuhan yang berkati, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sikap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh menjadi terang terus, baca Alkitab setiap hari dan boleh menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk gereja kami Kautsari Jadi di masa pandemi ini. Gereja kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu, pelayanan guru-guru sekolah minggu di minggu selanjutnya. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di akhir kebaktian sekolah minggu pagi hari ini. Sebelum doa penutup dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Kami Semua Anak Sekolah Minggu.
sehati berkumpul. Yesus yang panggil, Dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya Minggu depan kami kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah secara online. Terima kasih buat anak-anak yang telah berdoa, yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah memuji Tuhan dengan penuh semangat, dan ada keceriaan, kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar. Terima kasih juga buat orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, saat ini aku mohon Tuhan Yesus, berkat-Mu diberikan buat anak-anak sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran anak-anak dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.